Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare dua HP Infinix, yaitu antara Infinix Hot 20s yang dijual dengan harga 2,4 juta dan Infinix Note 12 yang dijual dengan harga 2,6 juta. Untuk harganya, kedua HP ini cuma beda sedikit, jadi sangat menarik untuk dibandingkan. Apakah lebih unggul Infinix Hot 20s atau Note 12? Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita cari tahu jawabannya. Dari segi desain, kedua HP ini memiliki karakter yang sama. Bentuk bodinya flat atau kotak, cover belakang menggunakan bahan polikarbonat. Dan untuk letak sensor sidik jari sama-sama ada di bagian samping, jadi satu dengan tombol power. Tapi kalau untuk dimensinya, Infinix Note 12 memiliki ketebalan yang lebih tipis dibanding Hot 20s. Geser ke bagian layar, Infinix Hot 20s terlihat lebih kekinian karena sudah menggunakan konsep punch-hole display. Sedangkan Infinix Note 12 masih water drop screen. Lalu untuk ukuran layarnya, Infinix Hot 20s memiliki layar sebesar 6,78 inch resolusi Full HD+, 1080x2460 pixel. Dan untuk panel layarnya menggunakan panel IPS LCD dengan refresh rate bisa sampai 120 Hz. Sedangkan Infinix Note 12 memiliki ukuran layar sedikit lebih kecil, 6,7 inch, resolusi juga Full HD+, 1080x2400 pixel. Panel layar AMOLED dengan refresh rate sayangnya hanya mentok di 60 Hz. Di sini untuk sektor layar, kedua HP ini memiliki nilai lebih masing-masing. Infinix Hot 20s unggul dari konsepnya yang sudah punch-hole display dan refresh rate lebih tinggi, bisa sampai 120 Hz. Sedangkan Note 12 unggul dari panel layar AMOLED dan didukung dengan AOD atau Always On Display, walaupun hanya bisa aktif selama 10 detik. Tapi kalau untuk saturasi warnanya, di Infinix Note 12 jelas lebih unggul, karena warna yang dihasilkan terlihat lebih gonjeng dan kaya akan warna, berkat menggunakan panel layar AMOLED. Mungkin di video ini terlihat sama saja, karena objek yang ditonton tidak sama. Tapi kalau kamu lihat secara langsung, baru nampak jelas perbedaannya. Pindah ke bagian dapur pacu, Infinix Hot 20s dan Note 12 dibekali dengan kapasitas yang sama, 8/128 GB, yang masih bisa ditambah dengan micro SD dan RAM virtual hingga up to 5 GB. Bahkan untuk chipset yang digunakan di kedua HP ini juga sama, MediaTek Helio G96 octa-core 2,0 GHz, pabrikasi 12 nanometer. Tapi walaupun demikian, untuk skor AnTuTu yang dihasilkan berbeda. Infinix Hot 20s mampu menghasilkan skor AnTuTu di angka 325 ribuan. Sedangkan Note 12 sedikit lebih tinggi, ada di angka 331 ribuan. Jadi untuk persaingannya di sini cukup ketat. Lalu untuk persensoran, kedua HP ini sama-sama dibekali dengan sensor yang lengkap, hampir semua ada. Tapi buat kamu yang butuh sensor NFC, di kedua HP ini tidak ada. Sedangkan kalau untuk sensor giroskopnya, baik di Infinix Hot 20s atau Note 12 sama-sama masih menggunakan virtual gyro jika kita perpatukan dengan aplikasi Sensor Box. Dan untuk dapur pacunya, kedua HP ini ternyata sama saja, tidak ada yang lebih dominan. Lalu untuk performa, pada dasarnya kedua HP ini sudah dibekali dengan chipset yang ngebut, terbukti dari skor yang tinggi saat pengujian. Jadi untuk performanya bisa diandalkan untuk digunakan berbagai kebutuhan. Di sini saya gunakan buat main PUBG Mobile, keduanya mampu menghasilkan settingan grafik yang sama, ada di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan bisa mentok sampai SD High. Lalu untuk gameplaynya, kedua HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik. Tapi jujur, di sini terasa sama saja, tidak ada perbedaan yang signifikan. Karena mulai dari kapasitas memori sampai jenis chipset yang digunakan juga sama. Di sini yang harus kamu perhatikan, baik di Infinix Hot 20s atau Note 12, sensor giroskopnya terasa delay atau kurang responsif karena masih menggunakan virtual gyro. Jadi buat yang suka main PUBG Mobile, kamu perlu perhatikan poin ini. Geser ke bagian baterai, kedua HP ini dibekali dengan kapasitas yang sama, yaitu sebesar 5000 mAh. Tapi untuk kecepatan chargingnya tidak sama. Infinix Hot 20s dibekali dengan fast charging 18 watt, yang dimana butuh waktu sekitar 2 jam 30 menit untuk isi daya dari 5 sampai full 100% dengan kondisi data off. Sedangkan Infinix Note 12 sudah didukung dengan fast charging 33 watt, jadi lebih ngebut dari Hot 20s. Karena hanya butuh waktu sekitar 1 jam 37 menit untuk isi daya dari 3 sampai full 100%. Kalau untuk masalah baterainya lebih awet yang mana, baliknya sih tergantung pemakaian masing-masing saja.
karena dari segi spesifikasi keduanya sama persis. Lanjut ke bagian sistem, kedua HP ini juga berjalan di versi UI yang sama, yaitu Android 12 basis XOS 12. Di sini untuk tampilan UI-nya saya pribadi cukup suka, terlihat kekinian dan anak muda banget. Bahkan untuk fitur yang disediakan kamu tidak usah khawatir, karena fitur yang ada di kedua HP ini sudah lengkap, hampir semua ada. Fitur penting seperti keduk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, smart panel, mode game, dan screen mirroring sudah tentu ada. Pokoknya lengkap lah. Di sini yang harus kamu perhatikan, mungkin untuk update OS-nya bakal jarang atau tidak tentu. Tapi kalau buat saya pribadi bukan sebuah masalah, karena yang paling penting sistemnya berjalan dengan baik, stabil, dan optimal. Soalnya percuma saja kalau sering dapat update tapi tidak kompatibel dengan perangkatnya, malah bikin banyak bug atau drama. Mending update-nya jarang tapi stabil terus. Dan dari segi spesifikasi, di sini Infinix Note 12 lebih unggul karena memiliki kecepatan charging yang lebih ngebut. Lalu untuk sektor kamera, Infinix Hot 20s dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan lampu flash. Sedangkan Infinix Note 12 dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera AI. Untuk kamera selfie-nya sudah 16 megapiksel, lebih besar dari Infinix Hot 20s. Jadi untuk megapiksel kamera belakang, kedua HP ini sama kuat. Tapi kalau untuk kamera selfie-nya, Note 12 lebih unggul karena megapikselnya lebih besar. Lalu untuk fitur kamera yang ditawarkan, di sini terlihat sama saja, tidak ada yang lebih dominan. Dan yang jelas untuk fitur ultra stabil video di kedua HP ini belum ada. Sedangkan kalau untuk hasil kamera belakang, kualitas fotonya terlihat sama saja menurut saya. Mulai dari detail sampai tingkat ketajamannya. Karena memang megapiksel yang digunakan sama besarnya, 50 megapiksel. Tapi saya perlu disclaimer dulu nih, untuk objek dan kondisinya di sini memang tidak sama. Jadi untuk saturasi warnanya juga berbeda. Namun kalau cara kualitas foto yang dihasilkan, keduanya sudah sama bagus. Sedangkan untuk kamera selfie, Infinix Note 12 jelas lebih unggul karena megapiksel yang digunakan lebih besar, 16 megapiksel. Sedangkan Hot 20s hanya 8 megapiksel. Jadi untuk foto yang dihasilkan lebih bagus, terutama di bagian warna kulit wajah. Dan yang terakhir, ini adalah contoh dari perekaman videonya. Di sini untuk resolusi, kedua HP ini sama-sama bisa sampai resolusi 2K atau 1080 di 30 frame per second. Kalau kamu tanya lebih bagus yang mana, jujur di sini terlihat masih 11-12. Tidak terlalu ada perbedaan yang dominan, karena megapiksel yang digunakan sama besarnya. Jadi bisa dibilang untuk kamera belakang keduanya sama kuat. Tapi kalau untuk perekaman kamera depannya, di sini jelas lebih bagus di Infinix Note 12, karena videonya terlihat lebih tajam. Dan untuk saturasi warnanya juga lebih fresh. Kamu juga bisa bantu nilai dan koreksi dari hasil video berikut ini. Dari semua poin yang sudah kita bahas, ternyata kedua HP ini memiliki banyak kesamaan. Mulai dari kapasitas memori, jenis chipset, kelengkapan sensor, bahkan sampai performanya. Jadi kalau kamu hanya mengutamakan spesifikasi di atas kertas, mau pilih Infinix Hot 20s atau Note 12 sama saja. Namun yang jelas, kalau kamu tanya lebih unggul yang mana, maka Infinix Note 12 jawabannya. Karena cukup dengan menambah 200-300 ribu, kita sudah dapat paket yang lengkap. Layar lebih bagus, kecepatan charging lebih ngebut, dan kamera selfie juga lebih cakep. Pokoknya yang paling terpenting sebelum beli pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.